kepada Bapak dan Ibu si sap-sap yang masih kosong, terutama sap yang terdepan. Silakan diisi sap. 5, 6 boleh diisi. Diberi dulu. Silakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi sap yang terdepan terlebih dahulu. Untuk mengisi sap yang terdepan terlebih dahulu diisi, jangan sampai ada yang kosong. Ibu masuk dulu Bu, yang ada tempatnya di 14.46 Hijriah. Ibu yang bertepatan dengan hari Senin tanggal 21 Maret 2025 di lapangan tenis akan segera kita mulai. Kami mohon nanti pada saat pelaksanaan untuk mengikuti kegiatan sholat dan juga kegiatan biar kami khotib menyampaikan khutbahnya dan agar bubar setelah doanya selesai. Doa khotib selesai baru dipersilakan untuk bubar. Kami harapkan sebelum doa agar semua jemaah bisa mengikuti doa yang dipimpin oleh khotib. Jam 6 jam 10 bisa diisi. Akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum pelaksanaan sholat Id dan penyelenggaraan ceramah, mohon izin kami dari pengurus TKM As-Sunnah menyampaikan laporan dari hasil titipan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah di lingkungan RW 09 Segria Bekasi 2 Desa Cipador, Kecamatan Bojong Soang yang meliputi 4 tempat, yaitu yang pertama di Al-Amanah yaitu di Desa 2 RT 7 RW 09, kemudian Al-Hidayah dari GBA 2 RT 6 RW 09, selanjutnya Al-Araf dari GBA 2 RT 5 RW 09, dan DKM As-Sunnah tentunya di lingkungan RW 09. Adapun rincian titipan zakat fitrah muslimin wal muslimat yang disampaikan pada panitia adalah sebagai berikut. Titipan zakat fitrah melalui DKM Al-Amanah yang beralamat di RT 7 RW 09, jiwa yang menyerahkan zakat fitrah 68 jiwa. Zakat fitrah berupa uang 8.264.000, beras kosong, zakat mal kosong, kemudian infak dan sedekah berupa uang 11.549.000, fidyah 1.500.000 rupiah. Jumlah total melalui DKM Al-Amanah adalah 21.313.000 rupiah. Selanjutnya titipan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah melalui DKM Al-Hidayah yaitu dari RT 6 RW 09. Jumlah jiwa yang menyerahkan zakat fitrah berjumlah 75 jiwa. Kemudian zakat fitrah berupa uang 8.914.500 rupiah. Zakat fitrah berupa beras 52,5 kg. Infak dan sedekah 2.720.500 rupiah. Fidyah 700.000 rupiah. Total uang yang melalui DKM Al-Hidayah adalah 12.335.000 rupiah. Selanjutnya, titipan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah melalui DKM Al-Araf RT 5 RW 09 adalah sebagai berikut. Jiwa yang menyerahkan zakat fitrah sejumlah 164 jiwa. Zakat fitrah berupa uang 7.080.000 rupiah. Zakat mal 3 juta rupiah. Infak dan sedekah 3.280.000 rupiah. Sehingga total titipan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah melalui DKM Al-Araf adalah 13.313.000
Rp360.000. Karena ketika tidak Dan selanjutnya perolehan zakat fitrah, zakat mal hijrah, infak dan sedekah melalui DKM Asuna jiwa yang menyerahkan zakat fitrah 992 jiwa. Zakat fitrah berupa uang 36.209.000 rupiah. Zakat fitrah berupa beras 223,5 kilogram. Zakat mal 1.650.000 rupiah. Infak dan sedekah 15.095.500 rupiah. Fidyah 2.858.000 rupiah. Jumlah total titipan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah melalui DKM Asuna adalah 55.812.500 rupiah. Sehingga total perolehan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah melalui DKM Al-Amanah, Al-Hidayah, Al-Araf, As-Sunnah adalah sebagai berikut. Total zakat fitrah berupa uang adalah 60.406.000 rupiah. Total zakat fitrah berupa beras 276 kilogram. Total zakat mal 4.650.000 dalam negara rupiah. negara. Total infak dan sedekah Assalamualaikum warahmatullahi 32.645.000 rupiah. Total fidyah 5.058.000 rupiah. Sehingga total berupa uang adalah 102.820.500 rupiah. Saya ulangi, perolehan total uang melalui DKM Al-Amanah, Al-Hidayah, Al-Araf dan As-Sunnah adalah 102.820.500 rupiah. Demikian laporan dari zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah melalui 4 DKM Al-Amanah, Al-Hidayah dan Al-Araf, As-Sunnah. Dan alhamdulillah sudah terdistribusikan tadi malam dan sampai dengan tadi subuh. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bila mana hari ini kita sebagai umat Islam merasakan sebuah kenikmatan berupa kebahagiaan yang tiada tara, maka semua itu bukan karena baju dan aksesoris yang melekat di tubuh kita, bukan pula apa-apa yang berbau kenikmatan duniawi semata, karena kebahagiaan yang hakiki dipandang menurut pandangan Allah tiada lain adalah bagi mereka hamba-hamba Allah yang telah sanggup menunaikan perintah Allah dan kemudian sanggup menjauhi segala hal yang Allah larang. Sidang Jumat atau sidang Senin yang dimuliakan Allah Ta'ala terkait dengan status yang mungkin menjadi hal yang penting dalam pandangan manusia,
Idul Fitri tiada lain adalah simbol di mana mereka bisa mempertontonkan kemewahan dan keangkuhan. Mereka bisa mencari berbagai macam hal yang terkait dengan seremonial Idul Fitri. Bahkan mungkin tidak sungkan mereka mengeluarkan biaya tinggi atas nama lebaran, sukses menurut apa yang dikehendaki oleh nafsunya. Hal ini terasa jelas ketika tensi perekonomian menjadi satu hal yang mungkin bakal mudah dideteksi pada saat kita memasuki ranah Ramadan sejak awal, terlebih ketika menjelang pelaksanaan Idul Fitri ataupun Lebaran seperti saat ini. Orang-orang mulai memasuki kepada ranah pemikiran di mana mereka sungguh sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan lebih ngeri ketika ada orang yang berkorban dengan cara yang mungkin tidak dibenarkan oleh agama dengan satu tujuan agar lebaran sukses di mata manusia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jika penilaian terhadap manusia hanya semata menjadi ukuran suksesnya seseorang, pakaian yang mudah kita lihat ataupun yang mudah kita pakai ketika kita melaksanakan satu hal yang tidak terkait dengan Idul Fitri, termasuk ada orang khususnya kaum laki-laki yang berani memakai kaos oblong ketika menghadiri sholat berjamaah di masjid, tidak pernah terpikirkan bagaimana cara dia menghormati suasana berjamaah dan sedang berhadapan dengan Allah, ditambah dengan interaksi sosial sesama. Tapi dia tidak sungkan memakai baju yang bermerek Biwon, Ajinomoto ataupun Masako karena itu pemberian daripada sang produsen. Kenapa kita tidak berpikir bahwa saja Allah memuliakan seseorang ketika dia memuliakan perintah Allah? Berjamaah pada khususnya adalah merupakan sebuah tali batin ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang menyamakan frekuensi dalam taat kepada Allah. Mereka pun seharusnya menghadapi persoalan yang menyangkut hablum minallah dan hablum minannas, tapi terkadang kita abai dengannya. Tapi bagaimana dengan Idul Fitri ataupun Lebaran? Banyak sekali keluh kesah daripada ibu-ibu yang mungkin sudah 14 toko dia masuki tapi tidak ada satupun yang cocok dengan badannya, termasuk ukuran jumbo yang tidak bisa mereka dapatkan. Akhirnya keluh kesah itu muncul sigana tahun 5 mulai Idul Lebaran, dan perasaan itu seperti hanya pembenaran terhadap sebuah hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan simbol-simbol kehidupan yang hanya 2-3 jam saja orang berdecak kabut dengan merek pakaian yang bapak pakai dan juga terutama ibu yang mengenakannya. Akan bangga rasanya ketika orang yang duduk di pinggir melirik dan meneliti serta mengkaji sejauh mana harga yang didapat ketika dia harus memakai baju seperti itu. Jika halnya pandangan manusia seperti itu, maka jangan heran ketika manusia sanggup untuk menjadikan waktu yang sungguh sangat panjang untuk berdesak-desakan di tempat perbelanjaan, berdesak-desakan dalam kondisi sedang salah, padahal di sana ada ritme ruhani yang sedang dekat-dekatnya dengan Allah untuk membasahi bibir ini dengan kalimat taqarrub, dengan kalimat thayyibah. Namun tidak sedikit caci maki terjadi manakala persenggolan antar mereka, dan juga pada saat antara tidak jarang keluar kalimat-kalimat yang jauh daripada kalimat thayyib, dan kita merasa sukses ketika mendapatkan pilihan kita, dan selesai hal tersebut menjadi pakaian yang kita kenakan saat ini. Maka kalimat minal aidin wal aidin, sementara yang menjadikan id kita seperti yang ibu dan bapak lakukan tentunya jauh daripada kita kembali kepada fitrah dan mendapat kebahagiaan yang hakiki di mata Allah.
Jangan heran pula ketika bajingan-bajingan telik yang mereka sukses menampilkan pakaian yang terletek dan mereka bisa menutupi segala aurat keaiban dan kejahatannya. Padahal ada di sisi mereka santri soleh-solehah yang hanya memakai kodok yang besar, kopiah yang sudah turun, dan juga hal-hal yang mungkin tidak menampakkan jauh di bawah standar kesolehan mereka, bukan ukuran dan bukan penjara, karena sekali lagi pikirannya sudah tertuju kepada kesuksesan yang disebut dengan aksesoris dunia. Padahal sekali lagi kita berharap tahun ini adalah merupakan ajang mempertontonkan prestasi ibadah terbaik di mata Allah, dan tentunya akan terukur bagaimana cara mengaplikasikannya di hadapan sesama manusia. Hadirin sidang berhormat, kalau tadi seiring dengan terbitnya mentari, semangat yang terjadi adalah perpaduan antara harap dan cemas. Berangkat dari rumah sebagaimana saya, kalimat yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Semenjak kita mengucapkan kalimat tadi sampai saat ini, ada orang yang belum paham akan makna kalimat itu. Bahkan mungkin tidak sedikit mereka bersorak dengan kalimat tersebut, dinyanyikan sejauh apa yang mereka anggap enak. Padahal ibaratnya kalimat-kalimat tahlil adalah mempersembahkan yang teragung bagi Allah, mempersembahkan sesuatu yang terbesar bagi Allah, sementara kita kecil di hadapannya. Kenapa kita masih merasa tidak berdosa? Ketika berseloroh dengan kalimat itu dinyanyikan bukan dengan cara yang dibenarkan, padahal sekali lagi murka Allah itu pun bakal terjadi ketika kalimat thayyibah yang Allah sebarkan di muka bumi ini sudah merupakan ajang perbaikan. Ini yang harus menjadi pemikiran kita, padahal semula kita ingin menjadikan kesepakatan berpadu dalam sebuah kalimat lillahi kalimatullah. Saat ini kita ingin mempertontonkan, inilah umat Islam beriman yang baru usai melaksanakan perintah saum, yang mereka menghiasinya dengan perkara-perkara yang Allah ridho dengannya, seperti halnya mereka membiasakan diri kalimat-kalimat Tuhan mereka ucapkan baik langsung ataupun tidak langsung, baik melihat kepada teks ayat ataupun yang ada di hafalannya. Malangnya mereka bersepakat untuk bersatu padu mengumandangkan kalimat tadi dalam bentuk sholat yang berdoa, dan kemudian tangan kita menjadi ringan untuk bersolat. Bahkan mungkin malam tadi 2 hari sebelumnya ada orang yang datang mempersembahkan semua itu. Akan hal tersebut dikalahkan oleh perasaan yang membawa kita kepada kecerobohan dalam hidup. Ini pula yang harus kita jadikan sebagai rujukan ketika kita merebahkan tubuh kita. Setelah kita mengangkat tangan kita berulang-ulang dengan kalimat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, pekerjaan yang lumpuh yang menghasilkan poin bagi kita kecil. PR kita yang belum usai sampai saat ini itu pun kecil. Bahkan mungkin apa-apa yang telah ibu dan bapak persiapkan guna terciptanya lebaran yang sukses itu teramat kecil dibanding dengan kalimat yang kita ikuti, yang pada dasarnya inilah lebaran. Artinya begitu lebar, begitu mengubah perasaan bahagia, bukan karena pakaian yang kita kenakan sekali lagi, tapi karena Allah telah memberikan kesempatan dan peluang yang luar biasa yang saudara-saudara kita yang telah mendahului kita tidak bisa berkumpul saat ini dan merasakan asyik maksudnya kita bermesraan dengan kalimat-kalimat kebaikan. Mungkin saat ini kita masih sehat, mungkin saat ini kita masih dicukupi oleh Allah, bahkan mungkin kita masih bisa berkata bergegeh di hadapan tetangga karena apa-apa yang kita miliki. Siapa yang menjamin tahun depan kita kembali sakit karena penyakit yang tiba-tiba Allah turunkan?
Kesombongan mana yang akan dijadikan sandaran ketika Allah mencabut umur kita dan sekarang kita sekarang tidak merasa ada getaran nikmat yang kita syukuri, termasuk dengan mengumandangkan kalimat tadi gerak sampai hati saya. Bayangkan ketika pada saat kita ruku, doa yang dibaca adalah Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Setengah dari perbincangan tentang kebaikan Allah yang kita sambung dengan kalimat tadi pertama tasbih. Tidak ada amalan yang Allah cintai kecuali tasbih, kata Rasulullah. Barang siapa orang yang berani merebus tasbih ketika dia tidak sanggup untuk menyampaikannya dengan kalimat yang dia sampaikan, yang dia keluarkan dengan kalimat-kalimatnya, maka harga gunung Uhud jika seandainya dijadikan emas tidak akan sanggup untuk membeli nilai dan makna daripada tasbih. Kenapa hati kita masih murung dengan menafakuri kalimat-kalimat thayyibah tadi? Padahal itu kalimat ringan di bibir, namun berat di lisan, dan sungguh Allah sangat mencintainya. Inilah yang merupakan kebodohan kita berawal dari merasa bahwasanya Lebaran adalah rutinitas yang mungkin tidak ada kaitannya dengan rasa syukur atas terselenggaranya perintah yang telah usai kita laksanakan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Menurut informasi yang tercatat di dalam kitab Sahih Muslim dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad serta di dalam Sunan Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi daripada sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang ketika melaksanakan kepemimpinan dalam memimpin sholat Jumat dan sholat Id membacakan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiah. Kenapa? Tentunya rahasia ini bukanlah sesuatu yang mungkin asing bagi kita, karena di dalamnya jika seandainya orang tahu tentang kandungan surat Al-A'la kata Sayyidina Ali, maka dia tidak akan bosan-bosan untuk mengulang-ulangnya meskipun memerlukan waktu ratusan kali. Itulah kandungan hikmah yang terbaik. Sholat yang disampaikan ataupun yang kita selenggarakan dan khutbah yang disampaikan adalah satu paket. Ketika ada orang yang memutus di tengah-tengahnya, artinya dia hanya mengikuti sholat saja, ataupun membuka auratnya yang tadi dipakai dengan cara menutup sekujur tubuhnya bagi kaum perempuan, karena tidak ingin baju yang mahal hasil dari sekan tadi itu tidak terlihat oleh gigiran, maka dia telah membatalkan secara utuh satu kesatuan yang disebut dengan pelaksanaan sholat itu. Inilah makna yang tersirat ketika ia diartikan sebagai hari raya yang besar, meskipun tidak dibesarkan oleh kita, itu sudah mutlak menjadi besar. Karena apa? Jaya raya telah sepakat mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahlil dengan seraya orang-orang yang mengerti akan makna itu semua. Mereka sangat takut ketika hewan, ketika tumbuh-tumbuhan dan juga makhluk Allah lainnya melaksanakannya, sementara kita menganggap itu sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada tertera kalimat sabih hisma rabbikal a'la yang artinya kita diamanahi oleh Allah untuk menjadi pensuci diri kita dari apa? Dari Allah dalam hal ini yang maha suci, yang terkadang dikotori oleh perilaku manusia. Artinya Allah yang maha suci tidak butuh kita sucikan, namun ketika perintah Allah maha sucikan Allah, itu feedbacknya menjadi kebaikan atas orang yang melaksanakannya. Sucikanlah dia yang telah mensucikan dirimu seperti kamu lakukan di bulan Ramadan kemarin. Bulan Ramadan adalah bulan training akbar yang telah menghanyutkan perasaan kita, yang telah menjadikan tembok-tembok kesombongan menjadi runtuh. Gara-gara apa?
di sana ada keikhlasan yang tidak ternilai. Karena kalau kita telusuri daripada seluruh makna pelaksanaan ibadah, saum adalah makna yang sungguh sangat tidak tersurat, namun sungguh sangat tersirat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Syahadat adalah ungkapan lahiriah. Sholat adalah perbuatan yang dimulai oleh takbiratul ihram dan juga diakhiri oleh salat yang di dalamnya ada ucapan dan perbuatan. Zakat termasuk ada ijab kabul, bahkan orang melihat orang membawa beras, mereka mana itu setor zakat. Artinya apa? Terlihat orang mau melaksanakan sesuatu. Haji komodoi sakampung apa, sadesa apa, malah madama mengukur jauh kayawan di terjauh yang demi mereka melaksanakan haji tauhid. Namun siapa yang tahu bahwa kita sedang salah, maka banyak terjadi jalma di maha kuasa tapi di luar Gusti kuasa deui karena sulit untuk dideteksi. Mungkin di hadapan istrinya dia seperti orang yang lulus karena apa? Menjaga wilayah itu jangan berpuasa merasakannya. Namun insan berusaha motor kabareo, artinya apa? Galeonnya tersebut entah disengaja ataupun refleks dan walau tekal merupakan satu tujuan objek yang paling favorit di antara orang-orang yang lemah iman. Banyak terjadi hal seperti itu, tapi bila urusan lebaran panglibur, urusan lebaran pangharipna, dan urusan dari zakat pangamukna, ini ceritanya tentang orang yang konon dia telah menikmati keasikan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Sucikan Allah dari perasaan seperti itu. Kemudian pada kalimat selanjutnya, Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang telah menjadikan rumput-rumput kehidupan yang hijau lalu. Siapa orang yang tidak merasa terpanggil nuansa estetikanya ketika melihat padang rumput yang hijau, maka Allah pun telah mengisyaratkan dalam kalimat Alladzi khalaqa fasawwa, yang dengan kekuasaannya orang tersebut itu memiliki semacam apa keinginan untuk Alladzi walladzi akhrajal mar'a. Karena pada umumnya ketika orang yang gagal seperti halnya orang tadi, dia tidak amanah dengan pemberian daripada Allah, faja'alahu gusaan ahwa, maka Allah akan merubahnya menjadi kelamnya, hitamnya dan kelamnya sampah yang asalnya Allah jadikan rumput yang hijau. Maukah kita, ridhokah kita, dan sudikah kita kiranya tampilan-tampilan yang mungkin sangat religius di bulan Ramadan, ternyata kesana kemari kita hanya membawa sampah yang kelam. Di dalamnya ada hal-hal yang berpenyakit kata Allah. Sementara baju koko melekat, pakaian yang serba menampakkan sesuatu sosok yang religius, bahkan mungkin terkesan seperti panitia surga, namun kemana-mana dia membawa sampah kebusukan akidah dan juga sampah kebusukan keyakinan. Maka tidak sedikit orang yang hanya terkesima oleh apa yang disebut dengan rutinitas, maka disebutkan dalam sebuah riwayat bunuh hukumnya ketika satu kali mereka tuntut dengan satu rutinitas saja. Contoh seperti tadi, Ramadan orang merupakan ataupun Ramadan merupakan saatnya orang menampakkan simbol ketaatan. Ramadan adalah menampakkan simbol orang-orang yang berehan. Ramadan adalah bagian daripada orang untuk mempersilahkan dirinya didatangi oleh orang-orang yang mungkin setelah dia enggan untuk datang dan dia pun gak mau untuk didatangi. Namun ternyata semuanya amalan sampah. Karena apa? Alladzi khalaqa fasawwa, dialah yang menetapkan segala ketentuan lewat kuasanya, walladzi qaddara fahada, dan Allah bulatlah yang menjamin tentang kadar dan juga ketentuan yang terkait dengan hidayah yang didapatkannya. Sidang yang berhubungan tentunya ini merupakan bagian introspeksi kita pasca Ramadan selesai. Akankah hadir rasa-rasa di mana kita seolah-olah begitu mudah kita memberi kontribusi dan juga memberikan bantuan atas orang yang butuh dengan bantuan kita?
Berdoa pun merupakan sebuah rutinitas karena kita tahu bahwa itu adalah identik orang yang sungguh Allah sangat menjadikan waktu berdoanya mustajab Allah terima. Dan ketika itu pula lahirlah ungkapan-ungkapan tertulis, ya Allah tahun ini saya ingin anu, ya Allah tahun ini saya ingin sukses anu. Dan dia merasa begitu ringan kita menjadikan hidup di bawah sinar ilahi dan juga di bawah bayang-bayang dan di bawah tentang Ramadan dan perbulan. Namun ternyata ketika Allah telah menjadikan al-mar'ah, lantas ini pula yang telah menjadikan kita sebagai produk gagal dari sebuah wacana Ramadan yang merupakan sebuah cara Allah untuk mengedukasi umatnya yang beriman agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Rasulullah manusia yang paling paripurna. Menurut informasi yang disampaikan oleh Ummu Salamah pada saat malam hari itu, Ummu Salamah mendapat giliran Rasulullah menginap di rumahnya. Namun tengah malam dia kehilangan Rasul, dan itu pun menjadikan dia penasaran mencari-cari di mana Rasul berada. Dan ternyata aku bisa menebak karena Rasul tidak terlihat karena gelap. Bagaimana tangisan yang menyertai kalimat-kalimat yang sungguh aku sangat hafal kata Muhammad. Apa itu? Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku dalam kesendirian meskipun sekejap. Orang yang maha dekat dengan Allah, orang yang dosanya terampuni baik dosa yang lalu dan sampai dosa yang akan datang, masih merasa takut ditinggalkan oleh Allah karena tidak taat kepadanya. Padahal kita orang yang tidak pernah mendapat jaminan merasa aman untuk ditinggalkan oleh Allah. Makanya korban-korban berjatuhan dari orang yang melupakan Allah dan Allah pun melupakan mereka. Itulah orang-orang yang fasik kata Allah. Kemudian dalam satu saat Siti Aisyah pun pernah menyaksikan bagaimana sebuah tokoh-tokoh untuk bangkit melanjutkan doa berikutnya. Dan itu terjadi ketika Rasulullah menginjak usia tidak muda lagi. Dan terlihat bagaimana tangisan Rasulullah tidak hanya sebatas perasaan, tapi menjadikan jenggotnya, menjadi basah karena genangan air mata yang tidak lagi berlinang, tapi berubah dalam artian mengiringi kepada doanya. Dan Siti Aisyah melihat kaki Rasulullah bengkak-bengkak. Sebagai seorang istri, beliau pun sungguh berharap, janganlah seperti itu. Bukankah engkau adalah Zat ataupun Allah yang telah menjadikan jaminan atas dirimu akan ampunan yang dijanjikannya? Bagaimana Rasulullah menjawab, Aisyah, tidakkah engkau ingin aku menjadi abdan syakur? Orang-orang yang senantiasa Allah janjikan kepada mereka limpahan karunia yang berlipat ganda, yang menjadi orang yang bersyukur. Maka jadilah kita sebagai orang yang bersyukur. Karena apa? Tidak melupakan nikmat Allah. Jadikanlah syukur sebagai orientasi untuk memancing munculnya nikmat Allah yang bergelombang. Karena itulah Abu Darda pernah menyampaikan syairnya, janganlah engkau menjadikan ibadahmu sebagai transaksi dengan Allah. Janganlah engkau berharap engkau sholat anu agar Allah menjawab keinginanmu, tapi jadikanlah ibadahmu sebagai ajang untuk memperoleh ridho Allah. Nanti Allah akan menurunkan derasnya apa yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta. Semoga apa yang telah menjadi rutinitas kemarin di bulan Ramadan, masjid yang rata-rata ataupun kebanjiran jamaah, pengajian yang mungkin menjadi tempat favorit untuk dikunjungi, panti asuhan dan kelompok-kelompok berkata menjadi tempat tujuan orang-orang berduit untuk menyalurkan hasrat memberinya. Namun selesai Ramadan, akankah hasil kita tetap sungguh makmur dengan berjamaah dan juga aktivitas-aktivitas kegiatan Ramadan lainnya? Sementara menjelang seminggu sebelum Lebaran, masjid sudah kehilangan beberapa anggota ataupun anggota jamaahnya.
dengan alasan separuh mudik dan separuh pura-pura mudik, artinya tinggal ke masjid karena mungkin masjid sudah tidak laku dalam pikiran mereka, yang laku adalah pasar, mal, dan tempat-tempat perbelanjaan. Padahal sekali lagi dia adalah orang yang paling arif, mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal aidin, baik hidup jauh dengan awal yang disebut minal aidin wal aidin. Terakhir, kalau ajang ini merupakan sebuah hasrat di mana limpahan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita berupa ampunan yang mungkin tidak akan mudah untuk kita dapat, karena terhina kata Rasulullah orang yang ketika memasuki Ramadan dan sampai Ramadan selesai sementara dosa-dosanya utuh, tidak pernah ada satupun yang diampuni oleh Allah. Ini pula yang menjadi pemikiran kita. Lantas seharusnya tawa kita berubah menjadi tangis, gembira kita berubah harusnya menjadi kesedihan, dan juga keceriaan kita harus drastis berubah menjadi sebuah kekecewaan manakala kita mampu meraih sukses secara duniawi, secara simbolis, dan juga secara aksesoris, namun ternyata jauh panggang dari api rahmat Allah, ampunan Allah, kekayaan Allah tidak pernah sampai ke hati. Akhirnya kita menunjukkan kepada sendiri, mengakui segala kehilapan dan kelalpaan ini, karena mungkin dengan melalui segenap ini ibadah kita melebihi ibadah-ibadah yang lainnya, dan ini pula momentum penting ketika kita menghisab diri sebelum Allah nanti menghisab diri. Di jauh jauh nanti ada sekelompok manusia yang berharap dengan amalan saumnya, sholatnya, zakatnya, hajinya, para jihadnya, namun ternyata ada kekesan gosok dan catatan yang hanya merupakan angka-angka yang sungguh mengecewakan. Namun sekali lagi, dengan perkara mengambil kebesaran pintu rahmat Allah, mempersembahkan sesuatu yang jelek tetapi ingin rasanya apa yang telah kita tunaikan Allah terima, dan dosa-dosa salah guru Allah ampuna, dan kemudian kita beranjak dari status sebagai seorang yang beriman menjadi orang yang bertakwa, karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa, dan Allah pun menjadikan surga khusus untuk orang yang bertakwa. Silakan cari dalam Al-Quran, adakah janji Allah menjadikan surga itu 5 ayat innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Sekiranya apa yang telah menjadi hasrat dan keinginan kita, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeberkan pintu rahmatnya bagi kita dengan doa menjadi perantara sampainya keinginan ini. Gayung bersambut kata berjawab, Allah akan berijabah sebuah doa yang berangkat daripada hati yang benar-benar khusyuk, dan Allah tidak akan menerima doa dari hati orang yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sesuai dengan apa yang Kau perintahkan kami beribadah dan menyembah kepada-Mu dengan ikhlas. Jadikanlah apa yang kami lakukan menjadi amalan yang Kau ridho dengannya, karena kami pun telah meridhoi Kau sebagai Tuhan kami. Dan dengan cara kami melakukan kebaikan, meskipun di sana sini masih banyak kekurangan dan kelalpaan, kami yakin Kau adalah bulan rahmat dan ampunan. Tutupilah segala kekurangan dan kelalpaan kami, ya Allah. Bila mana di dalam ucap dan gerak serta langkah kami tidaklah sama-sama dengan apa yang Rasulullah tuntunkan, karena itu kebutuhan kita belakang, dan kami tidak ingin semuanya mengendap mengkristal menjadi kearahan Allah di dunia dan di akhirat kami. Sementara kami tetap berharap ya Allah, dunia bagi kami hasanah dan akhirat bagi kami hasanah. Limpahkan pula kepada keluarga kami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang sudi kiranya mereka dididik dan mereka pun mau melaksanakan
aturan yang Allah terapkan di negara kami menjadi anak yang soleh. Dan semoga apa yang kami cari sebagai manusia yang kami lakukan, meskipun tidak banyak ya Allah, tapi sanggup memberikan kepada anak dan juga istri kami sesuatu yang halal. Dan sekiranya apa yang kami lakukan selama Ramadan tidak lepas daripada penyakit ria bagi kami, semoga sekali lagi Engkau mengampuni kesalahan dan kesalahan. Jadikanlah Ramadan ini bagi kami ajar untuk membasuh segala luka dan juga kotoran yang melekat pada jiwa dan diri kami. Dan hantarkanlah kami ke tempat di mana orang-orang yang dulu telah sukses menjalankan ibadahnya dan mereka disatu padukan dengan ruhnya para syuhada, para nabi, para anbiya dan para sholihin. Ya Allah, izinkan pula kami berdoa di kesempatan ini untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Engkau pemilik obat dari segala penyakit, meskipun kami tahu Engkau pula pemilik penyakit yang ada pada diri orang-orang yang sedang sakit. Orang tua kami, guru kami, tetangga kami, saudara kami yang telah mendahului kami, ya Allah, mudik ke kampung halaman yang abadi, anugerahkanlah alam barzah mereka, alam yang penuh dengan kenikmatan di alam barzah, jauh daripada siksa dan azab kuburnya, dan sementara Engkau pulangi mereka dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Hantarkanlah sekali lagi kami ya Allah kepada taubat yang Engkau janjikan ataupun ampunan yang Engkau janjikan lewat taubat kami dan juga amalan-amalan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah